Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Atika Oktaria, dengan NPM 2217051035. Lalu ada teman saya, Rido Fernando, dengan NPM 2257051033, dan Muhammad Habibullah Al-Hikam dengan NPM 2257051006 dari kelas A. Jadi di sini kami akan mempresentasikan terkait UAP Basdat, yaitu tentang sistem manajemen elektronik tol. Nah, jadi di sini pertama ada IRD yang telah kami buat. Di sini kami membuat 4 entitas, yaitu ada pembayaran, pengguna, petugas, dan detail transaction. Nah, di entitas pembayaran itu ada primary key, ID pembayaran, habis itu atributnya ada golongan dengan harga. Habis itu di pengguna, primary key-nya tuh ada ID pengguna sama atributnya itu nama pengguna. Kalau petugas, primary key-nya ada ID petugas, atributnya ada nama petugas, habis itu ada detail transaksi, itu primary key-nya ada ID transaksi, atributnya ada tanggal transaksi sama jam transaksi. Nah, untuk relasinya, yang bagian sini pengguna dengan petugas itu ada intersection dengan detail transaksi. Habis itu pembayaran tuh relasinya juga ada dengan pengguna. Ini untuk lebih jelasnya. Ini juga ada foreign key-nya, jadi pembayaran tuh foreign key dengan ID pengguna dari sini. Habis itu yang detail transaksi, ini karena dia intersection, jadi dia dapat foreign key dari ID pengguna sama foreign key dari ID petugas. Nah, selanjutnya kami mengimplementasikan dalam SQL. Jadi untuk IRD pengguna, itu query-nya create table pengguna, buka kurung, ID pengguna integer. Jadi ID pengguna ini kami pakai tipe data integer sesuai dengan IRD. Auto increment primary key, karena dia primary key, jadi kami jadikan primary key. Sama nama penggunanya itu varchar, sesuai dengan ini, not null. So yang petugas juga sama, create table petugas, buka kurung, ID petugas integer, auto increment primary key, nama petugas varchar not null. Ini sama dengan yang di sini. Selanjutnya untuk yang detail transaksi, itu query-nya create table detail transaksi, so ID transaksi integer auto increment primary key, jadi dia jadiin primary key. So kita sebutin juga yang tanggal transaksi sama jam transaksinya. Jadi tanggal transaksinya itu date not null, jam transaksi time not null. Nah, habis itu untuk yang foreign key-nya juga kita masukin. Jadi pakai kayak gini. ID pengguna integer, constraint FK pengguna, foreign key ID pengguna, references pengguna ID pengguna. Jadi maksudnya foreign key-nya itu dari tabel pengguna. Nah, habis itu dengan atributnya tuh yang ID pengguna ini. Ini juga sama yang petugas. ID petugas integer, constraint, FK, suka petugas, foreign key, ID petugas, references dari si tabel petugas atau entitas petugas dengan primary key-nya itu si ID petugas. Jadi kita ngambil primary key dari tabel petugas dijadiin foreign key di detail transaksi ini. Selanjutnya untuk yang pembayaran, itu query-nya create table pembayaran, ID pembayaran integer auto increment primary key. Ini sesuai primary key-nya integer. Itu golongan juga integer not null, harga integer not null. ID pengguna integer ini kita jadiin foreign key constant FK2. Kenapa FK2? Karena yang pengguna itu udah dijadiin foreign key yang di sini. Makanya kita tambahin 2 di sini. FK2 underscore pengguna, foreign key, ID pengguna, references pengguna, ID pengguna. Nah, habis itu di sini kita memasukkan nilai, tapi di sini kami hanya memasukkan salah satu tabelnya aja. Jadi di sini kami memasukkan ke dalam tabel pengguna. Jadi insert into pengguna, habis itu buka kurung, kita sebutin atributnya. Jadi atribut itu ada ID pengguna sebagai primary key sama nama pengguna. Nah, value-nya ini ID penggunanya 1001, nama penggunanya itu Atika Oktaria, ini juga ID pengguna 1002, nama pengguna Nazla Sofia. Habis itu ID pengguna 1003, nama penggunanya Ralasha Elina. ID pengguna 1004, nama penggunanya Teresia Via, dan ID pengguna 1005, nama pengguna Fatia Jasmine. Nah, untuk hasil dari insert query ini,
seperti ini. Lalu selanjutnya ada alter table. Jadi alter table ini kayak kalau kita pengen ngedit gitu dari tabelnya. Nah, pertama di sini tuh ada add column. Jadi kita pengen nambah kolom. Pakai alter table pengguna, add alamat pengguna varchar 100. Nah, jadi si tabel pengguna itu pengen kita tambahin kolom dengan nama alamat pengguna dengan tipe data varchar panjangnya tuh 100. Nah, sebelumnya kan kayak gini doang. Karena kita udah add kolom, jadi di sininya ada tambahan alamat penggunanya. Karena nggak saya tulis not null, makanya di sini null tulisannya. Kalau ditambahin not null, nanti di sini not null. Selanjutnya ada drop column. Kalau add column tadi kita nambah, kalau drop column ini kita ngehapus. Nah, jadi saya buat, tadi kan saya udah buat alamat pengguna di sini, pengen saya hapus. Jadi alter tabel pengguna ini, drop alamat pengguna. Jadi kolom alamat penggunanya saya ilangin. Jadi hasilnya kayak gini. Habis itu ada change. Change ini kita ngubah isinya, value-nya, nilainya. Jadi alter tabel pengguna change nama pengguna varchar 20. Nah, awalnya kan di sini nama underscore pengguna. Ini saya ubah jadi nama pengguna aja. Jadi kayak gini hasilnya, change. Nah, selanjutnya ada update. Update itu kita kita mengubah. Jadi kita update isi-isi yang di sini. Jadi update pengguna set nama penggunaan Teresia Tri Octavia where ID pengguna sama dengan 1004. Jadi maksudnya saya pengen ngubah nama pengguna menjadi Teresia Tri Octavia kalau atau di mana ID penggunanya itu 1004. Nah, jadi ID 1004 kan ini. Awalnya Teresia Via. Ini pengen saya ubah jadi Teresia Tri Octavia. Yang ini jadi berubahnya. Jadi hasilnya kayak gini. Nah, selanjutnya select akan dijelaskan oleh Rido Fernando dan function akan dijelaskan oleh Habib. Jadi select itu digunakan untuk memilih suatu kolom database. Kita memilih database yang akan kita pakai, kayak misalnya identitas ataupun ID, nama, dan lain-lain. Oke, kita pertama gunakan select. Jadi pertama-tama kita ketik select, habis itu bintang, from, kutip pengguna, kutip, dan titik koma. Setelah itu hasilnya menjadi kita men-select bagian pengguna, data pengguna tersebut, dan menunjukkan ID pengguna, nama pengguna, ataupun bisa aja kalau di database lain itu secara penuh barisnya. Selanjutnya select column. Select column itu digunakan untuk men-select suatu kolom yang akan kita cari. Misalnya select nama pengguna. Nama pengguna itu bagian kolomnya dari data pengguna. Jadi select nama pengguna from pengguna. Jadi hasilnya menunjukkan nama pengguna tersebut. Selanjutnya select distinct. Jadi distinct itu different kalau dari bahasa Inggrisnya. Jadi memilih data yang berbeda. Jadi pertama select distinct nama pengguna from pengguna, titik koma. Dan hasilnya menjadi seperti ini. Berbeda hasilnya. Jika kalau misalnya mau angka ataupun huruf gitu tapi yang sama, itu bakalan tidak dikaitkan, tapi dipilih satu saja. Select random. Select random itu digunakan untuk memilih data yang secara acak. Jadi caranya itu select kolomnya nama pengguna, from data pengguna, order by hand dengan limit 3. Jadi kita tentuin limitnya jadi 3. Dan hasilnya seperti ini. Oke. Oke, nama saya Rido Fernando, NPM 2257051033. Selanjutnya ada function. Pada function ini, yang pertama ada sum. Sum itu gunanya untuk menambahkan. Jadi di sini kami menambahkan ID pengguna dari pengguna. Untuk query-nya seperti ini, select sum, ID pengguna from pengguna. Ini hasilnya. Kemudian ada char length.
Char length sendiri digunakan untuk menghitung seberapa panjang karakter. Di sini kami menghitung panjang karakter pada nama pengguna. Contohnya seperti Atika Octaria, dia kan panjangnya 14, maka panjang karakternya adalah 14. Kemudian ada in_str, ini untuk query-nya yaitu select nama pengguna, in_str nama pengguna, a from pengguna. Kemudian ada upper ucase. Upper ucase sendiri digunakan untuk mengubah karakter menjadi huruf besar semua. Untuk query-nya seperti ini, select upper nama pengguna from pengguna. Jadi kami mengubah nama pengguna karakter pada nama pengguna ini menjadi huruf besar semua. Dan yang terakhir ada count. Count sendiri untuk menghitung banyaknya ID pengguna pada pengguna. Contohnya kan ini ada 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia kan ada 5 ID. Nah, berarti jumlah ID-nya itu ada 5.